Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Puspitasari, NIM H201600421, semester 6, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan gen card dalam SDLC. Itu adalah eh, mata kuliah dari MPSI. Oke, di sini UAS MPSI. Jadi di sini ada konsep dasar gen card. Jadi konsep dasar gen card adalah diagram batang yang digunakan untuk memberikan visualisasi rencana proyek dari waktu ke waktu. Gen card tersebut akan menunjukkan tampilan sederhana yang menggambarkan beberapa hal seperti tanggal mulainya proyek, kegunaannya dalam manajemen proyek bagan yang digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai beragam tugas proyek yang dijadwalkan dari waktu ke waktu. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Gen card dapat membantu. Yang pertama, visualisasi jadwal proyek. Di GenCard memberikan gambaran visual tentang jadwal proyek secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan urutan tugas dengan menggunakan GenCard. Anda dapat melihat urutan tugas yang harus diselesaikan dalam proyek. Yang ketiga, identifikasi ketergantungan antar tugas. GenCard memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ketergantungan antar tugas-tugas dalam proyek. Yang keempat, manajemen sumber daya. GenCard juga dapat membantu dalam manajemen sumber daya dengan melihat jadwal proyek dan durasi tugas. Yang kelima, pelacakan kemajuan. Selama proyek berjalan, Anda dapat memperbarui GenCard dengan kemajuan yang dicapai. Selanjutnya ada pengenalan Microsoft Project. Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan oleh Microsoft. Perangkat lunak ini dirancang untuk membantu tim proyek dalam merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek dengan efisien. Microsoft Project menyediakan berbagai fitur dan fungsi yang memungkinkan pengguna untuk membuat jadwal proyek, mengalokasikan sumber daya, melacak kemajuan proyek, dan berkomunikasi dengan anggota tim proyek. Berikut adalah beberapa fitur utama Microsoft Project. Yang pertama, membuat jadwal proyek. Anda dapat membuat jadwal proyek dengan menentukan tugas, menetapkan durasi, dan menghubungkan ketergantungan antar tugas. Yang kedua, manajemen sumber daya. Anda dapat mengalokasikan sumber daya seperti manusia, peralatan, dan bahan untuk setiap tugas proyek. Yang ketiga, pelacakan kemajuan proyek. Anda dapat memantau kemajuan proyek dengan memperbarui status tugas, mengatur batas waktu, dan menandai tugas yang telah selesai. Yang selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat proyek baru di Microsoft Project serta penjelasan dengan cara mengatur kalender proyek, menambahkan sumber daya, dan mengatur batasan proyek. Yang pertama, bisa buka Microsoft Project. Yang kedua, memilih proyek baru. Yang ketiga, buka tab proyek menu utama. Jadi ada beberapa poin dari membuka tab proyek. Di sini bisa dilihat ini adalah langkah-langkahnya ya. Tidak saya sebutkan karena ini banyak. Yang selanjutnya ada berikut adalah langkah-langkah untuk membuat GenCard menggunakan Microsoft Project dan penjelasan cara menambahkan tugas, mengatur durasi, ketergantungan antar tugas, serta menetapkan sumber daya untuk setiap tugas. Ini adalah langkah-langkah lagi ya untuk membuat GenCard-nya. Sini banyak banget ya, bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya ini ada berikut adalah panduan
tentang peraturan jadwal proyek dengan menggunakan Gantt chart di Microsoft Project, termasuk cara menggeser tugas, mengatur waktu, mulai dan selesai, serta mengidentifikasi jalur kritis. Juga akan dijelaskan tentang pelacakan kemajuan proyek menggunakan Gantt chart. Jadi di sini ada yang pertama menggeser tugas, yang kedua mengatur waktu mulai dan selesai, dan yang ketiga mengidentifikasi jalur kritis, yang keempat pelacakan kemajuan proyek. Selanjutnya ada Gantt chart dan Microsoft Project dapat diintegrasikan dengan baik dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC untuk membantu merencanakan dan melacak tugas-tugas yang terkait dengan setiap fase SDLC. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana Gantt chart dan Microsoft Project dapat digunakan dalam fase SDLC. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, yang empat pengujian, dan kelima implementasi. Jadi selanjutnya ada, mari kita memberikan contoh konkret penggunaan Gantt chart dalam dua fase SDLC, yaitu fase perancangan dan fase pengembangan. Jadi ada dua ya, fase SDLC. Nah, jadi dalam kedua fase ini, Gantt chart dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola ketergantungan antar tugas, mengoptimalkan jadwal, dan memantau kemajuan proyek. Jadi berikut adalah contoh penggunaannya. Jadi di sini ada penggunaannya ya. Ada, bisa dilihat, ini ada mengoptimalkan jadwal, ada memantau kemajuan proyek. Ini adalah fase-fasenya, identifikasinya ya. Untuk uh, pengembangan jadwal. Nah, baik, kita akan melanjutkan ke bagian proyeknya. Ini adalah bagian proyeknya. Jadi di sini bagian proyeknya saya ambil dari proyek aplikasi UKT. Jadi di sini adalah bagian aplikasi PBL. Ini adalah rancangan jadwalnya. Bisa dilihat di sini ada proyek aplikasi UKT. Jadi yang di sini sudah saya buat ada beberapa. Yang pertama ini adalah text name-nya. Jadi yang pertama ada analisis dan desain sistem. Yang kedua desain aplikasi. Ketiga programming. Yang keempat testing program maksudnya. Dan yang kelima instalasi program. Di dalam analisis, yang pertama ini ada analisis dan desain sistem. Di dalamnya ada wawancara pengguna, membuat diagram konteks, membuat DFD, membuat kamus data, membuat spesifikasi proses, membuat ERD, dan dokumentasi desain aplikasi. Di dalam desain aplikasi ini ada yang pertama membuat desain menu dan form entry, yang kedua membuat desain report, dan yang ketiga dokumentasi desain aplikasi. Yang ketiga ini ada programming. Di programming ini ada programming, pertama programming front end dan back end. Yang kedua ini ada dokumentasi program. Yang keempat testing program. Jadi yang pertama ini melakukan testing terhadap program, memberikan catatan perbaikan. Yang ketiga dokumentasi testingnya. Dan yang kelima ini ada instalasi program. Di dalam instalasi program itu ada dua, setting infrastruktur dan instalasi program ke komputer. Jadi ini adalah durasinya. Jadi ada 28 hari, days ini hari. Jadi di sini setiap pembuatan aplikasi dia ada memakan waktu beberapa hari. Jadi di sini bisa dilihat ya, ada hari-harinya, ada durasi, dan yang ini start pembuatan aplikasi dan sampai finishnya ya, bisa dilihat. Oke. Di sini ada predesus yang sudah saya buat. Dan ini ada resource name. Di resource name ini bagian orang yang mengerjakan aplikasi. Yang di sini ada analisis sistem, ada dokumentator, ada desainer, terus ada programmer, ada tester, dan implementator.
Yang eh, ini opsional aja. Ini saya buat gaji eh, dari orang-orang yang membuat aplikasi ini. Ini opsional aja sih saya buat. Dan yang ini ada diagramnya. Ini bagian diagramnya yang sudah saya buat. Jadi ini adalah bagian dari tampilan game card-nya ya. Oke, di sini saya akan lihatkan lagi bagian selain game card, ini ada resources, resource sheet. Nah, di sini sudah saya buat resource sheet. Ini sebenarnya opsional aja ya, saya buat gaji di sini. Dan ini ada kalendernya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagian ini. Mungkin eh, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.